Halo semuanya, aku Rezal yang akan menemani kalian pada video kali ini. Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum tidak lahir di ruang yang kosong, tetapi sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang sedang berlangsung. Ketika konfigurasi politik bersifat demokratis, hukum yang dihasilkan cenderung responsif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, ketika konfigurasi politik bersifat otoriter, produk hukum yang lahir biasanya lebih mencerminkan kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat. Pada era reformasi, konfigurasi politik Indonesia cenderung bersifat demokratis. Kebebasan berpendapat semakin terbuka, pers menjadi lebih bebas, partai politik bermunculan, dan kekuasaan presiden tidak lagi sebesar sebelumnya, karena ada mekanisme checks and balances. Dari kondisi politik yang lebih terbuka inilah, lahir berbagai produk hukum dan kebijakan penting, seperti amandemen UUD 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, pemilu yang diselenggarakan oleh KPU independen, hingga otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, apakah konfigurasi politik yang demokratis selalu menghasilkan hukum yang responsif? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat 3 presiden pada awal era reformasi, yakni Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SB. Meskipun masa pemerintahannya hanya sekitar 2 tahun, konfigurasi politik pada masa pemerintahannya demokratis. Ia membebaskan sejumlah tahanan politik, menghapus berbagai pembatasan terhadap budaya Tionghoa melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2001, dan membubarkan Departemen Penerangan yang selama Orde Baru sering digunakan untuk mengontrol informasi dan pers. Di bidang hukum pemerintahan daerah, salah satu warisan dari pemerintahan sebelumnya adalah pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Melalui kebijakan ini, daerah memperoleh kewenangan dan sumber pendanaan yang lebih besar untuk mengatur urusannya sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa konfigurasi politik yang sangat demokratis pada masa Gus Dur menghasilkan produk hukum yang relatif responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada masa pemerintahan Megawati, lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Ini merupakan langkah besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu, berbagai lembaga hasil amandemen UUD 1945 seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah mulai menjalankan perannya secara efektif. Namun, tidak semua produk hukum pada masa Megawati dianggap responsif. Contohnya adalah Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2004 yang dinilai terlalu membuka peluang privatisasi air dan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, meskipun sistem politiknya demokratis, kepentingan ekonomi dan elit politik tetap dapat mempengaruhi isi suatu produk hukum. Demokrasi Indonesia pada masa ini semakin matang dan stabil. Beberapa produk hukum yang lahir cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Selain itu, ada penguatan peran KPK dalam pemberantasan korupsi dan lahirnya Undang-Undang BPJS tahun 2011 yang memperluas pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat. Namun, era SBY juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu menghasilkan hukum yang sepenuhnya responsif, karena kondisi koalisi pemerintahan di DPR yang besar, sehingga banyak keputusan politik lahir dari kompromi antar elit. Contohnya adalah Undang-Undang Intelijen tahun 2011 yang dianggap memberikan kewenangan cukup luas kepada negara. Ada juga Undang-Undang Pilkada tahun 2014 yang sempat menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung dan memicu penolakan dari masyarakat. Dari sini kita belajar bahwa selain konfigurasi politik, faktor lain seperti kepentingan elit, koalisi politik, dan tekanan kelompok tertentu juga dapat mempengaruhi karakter hukum yang dihasilkan. Gimana menurut kalian?